Bisakah saudara semuanya ini apa? Saudara? Oke, Tuhan berkati kita semuanya saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita ada pada pagi hari ini, kita tidak kurang suatu apapun. Kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita saudaraku dengan sukacita menyambut firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Mari saudara yang kasih, kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan kita hari ini masih memperkatakan iman seri yang keempat. Amin. Haleluya. Kita membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal 6 ayat 5 sampai 24. Hari ini poin yang ke-6 yaitu iman yang kuat, komitmennya juga kuat. Haleluya. Nah, yang pertama kita sudah belajar firman Tuhan ini, iman yang kuat membutuhkan kesetiaan. Yang kedua, iman yang kuat membutuhkan pengenalan akan Yesus. 3, iman yang kuat membutuhkan pengetahuan kuasa dan otoritas. Iman yang kuat yang keempat, iman yang kuat, iman yang sejati. 5, iman yang kuat mendukung perkataan iman orang lain. Nah, saudaraku, ini sangat banyak berkat yang luar biasa yang sudah kita alami masing-masing pribadi di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita masuk ke poin yang ke-6, yaitu iman yang kuat juga komitmennya, ya. Saya ulangi, iman yang kuat, komitmennya juga kuat. Haleluya. Daniel pasal 6. Daniel pasal yang ke-6. Amin, saudaraku. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-5 sampai 24. Amin, saudara. Dengan semangat kita membaca firman Tuhan ini, kita melihat kitab Daniel ini. Ia begitu kuat berkomitmen. Biarlah hari ini kita pulang dari tempat ini, kita mulai juga belajar untuk memiliki komitmen yang kuat. Haleluya. Saya akan bacakan ayat ganjil, saudara baca genap. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Saudara, kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidupmu." Saudara, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati, maka supaya dikeluarkan kiranya suatu keterangan raja dan ditetapkan suatu larangan agar manusia yang tidak keluari dengan banyak permohonan pada salah satu dewa atau manusia juga oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Saudara, sebab itu Daniel membuat surat perintah dan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Saudara, lalu orang-orang itu bergegas masuk dan tidak mengenalinya sedang berdoa memohon pada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara itu telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Saudara, lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buah dari Yuda, tidak meninggalkan Tuanku ya Raja, dan tidak meninggalkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari yang mengucapkan larangan. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangatlah sedih ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Saudara, lalu tegas-tegaslah orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja,
perintah, lalu diambil Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya melepaskan engkau, saudara. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur, saudara. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allah yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu, saudara? Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku Raja aku tidak melakukan kejahatan sama-sama. Lalu sangat sukacitalah raja yang memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apapun padanya karena percaya kepada Allahnya. Amin. Luar biasa, amin, saudaraku. Haleluya. Luar biasa, Tuhan kita luar biasa, amin. Begitu luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan kita itu ajaib. Nah, itu sebabnya kita belajar firman Tuhan ini, memperkatakan iman kita. Selalu kita perkatakan, karena Tuhan itu bekerja dengan ajaib. Dia Tuhan yang ajaib, sifatnya ajaib, perbuatannya ajaib, semua keilahiannya ajaib. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi pikiran kita, apa yang mustahil bagi pemikiran kita, yang tidak bisa diterima oleh logika kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Amin. Nah, saudara, dikatakan di sini Daniel adalah seorang yang punya komitmen yang kuat, tidak dapat digoyahkan dengan keadaan yang menimpa dia, walau harus menghadap gua singa atau ancaman mati. Dalam mengikut Tuhan, kita sebagai anak Tuhan harus punya komitmen yang kuat untuk berdoa. Untuk apa, saudaraku? Nah, komitmen yang kuat untuk berdoa, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Doa itu adalah hubungan pribadi yang menghubungkan kita dengan surga, yaitu tempat Tuhan Yesus bertata. Semua permohonan doa kita yang kita mohonkan dengan iman akan dijadikan kepada kita. Dan ia sangat berkomitmen dalam berdoa. 3 kali sehari ia berdoa kepada Tuhan. Sangat tidak mudah melakukan satu komitmen untuk berdoa di tempat yang tidak ada orang yang melakukan hal yang sama dan kepada Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Daniel hidup di tengah-tengah orang yang menyembah berhala atau ilah lain, tapi Daniel tidak tergoyahkan, tetap menjaga hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita hari ini seperti apakah kita sebagai anak Tuhan, saudara dan saya dan saudara, kita anak Tuhan, kita harus memiliki komitmen. Amin, saudaraku. Komitmen untuk apa? Berdoa. Amin, saudara. Haleluya. Karena di dalam berdoa ini, saudara, banyak sekali halangannya. Seperti Daniel ini yang berdoa 3 kali sehari di kamar atasnya. Selalu dia berdoa. Dia tidak hidup pada waktu itu di masa muda di zaman Darius. Umurnya udah lebih kurang 80 tahun atau 70 tahun. Saudara, karena ia sudah melewati 2 periode kerajaan. Nah, tentu saja saudara yang kasih, dia dibuang dari masa mudanya pada waktu zaman kerajaan Babel, Nebukadnezar dari Yerusalem, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Daniel ini tidak mengubah kepercayaannya. Ia tetap berdoa karena ia bisa melakukan segala sesuatu jika ia berdoa. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, anak-anak Tuhan harus suka berdoa, harus memiliki komitmen berdoa. Saudara dan saya harus memiliki komitmen berdoa. Berdoa ini tidak bisa nanti jo, besok jo, lusa jo, nanti jo. Kalau pas lagi ada waktu lah, kalau kita baru berdoa. Kalau pas kebetulan ada waktu
katakan? Ada di halaman kita tetap berdoa. Iya, tetap berdoa karena hanya dengan doa yang bisa menjadikan apa saja. Karena berdoa itu kita menghubungkan diri kita dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang akan melakukan apa saja untuk kita. Amin, saudaraku. Jadi jangan biarkan hidup kita ini keluar dari komitmen kita. Pada pagi hari kita bangun, ya saudara yang kasih, karena mungkin terlambat bangun, karena saudaraku karena ada yang kita kejar, seperti saudara mahasiswa terlambat nanti di kampus, atau saudaraku karena ada ya sekolah dan lain sebagainya, pekerjaan kantor. Nah, ketika saudara sudah terdesak oleh waktu, maka doa boleh diabaikan. Saudara yang kasih Tuhan, kita berkomitmen apapun alasannya, kita harus awali hidup kita selalu dengan doa. Amin, haleluya. Jangan tinggalkan tempat kita, jangan tinggalkan kamar kita sebelum kita berdoa. Haleluya. Dan yang saudaraku 3 kali sehari sama seperti makan, 3 kali sehari ia berdoa. Amin. Haleluya. Iya. Ketika ada halangan ia berdoa, ketika ada masalah ia berdoa, ketika semua baik-baik saja ia tetap berdoa. Amin, saudaraku. Bahkan dikatakan Alkitab tadi kita sudah baca, dalam ancaman maut sekalipun, gua singa sekalipun, ia tetap berdoa. Bila hari ini saudara dan saya, kita semua Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, kita percaya mulai kita mengambil. Kenapa kita harus mengambil bagian? Supaya kita tetap berdoa, saudaraku. Ya, karena kita berdoa ini merupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan yang sangat kusuk, hubungan yang kudus, hubungan yang mulia dengan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Amin, saudara. Saudara dan saya sudah lahir baru menerima Yesus secara pribadi, maka kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita lahir baru, tentunya saudara yang kasih, mungkin kita berdoa dengan doa hafalan, mungkin kita berdoa saudara yang kasih dengan doa rutinitas. Tetapi saudara yang kasih, kita tidak merasa apa-apa, biasa-biasa saja. Nah, ketika itu mungkin saudara kita masih kadang berdoa, kadang enggak. Ya, pas kebetulan di gereja karena pendeta berdoa, kita ikut menundukkan diri. Saudara yang kasih Tuhan, tidak demikian dalam berhubungan berdoa. Amin. Saya dan saudara kita ini punya hubungan. Amin, saudaraku. Ketika seseorang di antara saudara kelihatan tidak begitu bersukacita, saya tanya, kenapa kau? Amin, haleluya. Pada waktunya hadir, tidak hadir, saya katakan, kenapa kau? Amin, saudaraku. Apa masalahmu? Amin. Nah, kenapa? Karena ada hubungan. Saya tidak cuek aja, terserah dia mau datang, dia mau enggak, dia mau sukacita, dia mau enggak, dia ada masalah apa, terserah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menaruhkan kita dalam satu tubuh Kristus. Saudara dan saya, kita satu dalam tubuh Kristus. Kita saling mengasihi di dalam Tuhan, saling memberkati. Kita ada hubungan apa? Hubungan dalam tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, kalau anak-anak Tuhan tinggal di gereja ada hubungan. Kenapa? Karena semuanya saudara yang kasih tinggal di gereja dalam naungan, pemeliharaan Tuhan. Saudara yang kasih dan bersama-sama tinggal di rumah Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, tentunya satu dengan yang lain saling peduli, satu dengan yang lain saling mempertanyakan apakah dia baik-baik saja. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau pada pagi hari kita katakan, Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, Engkaulah gunung batu keselamatanku, Engkaulah kota bentengku, Engkaulah Bapakku, Engkau peduli kepadaku. Pada hari ini kadang-kadang kita baik-baik saja. Nah, tetapi besok hari kita gak datang lagi, atau seminggu kemudian kita datang lagi, sesuka hati kita, terserah. Tuhan heran. Kenapa saudara yang kasih? Apalagi banyak orang, kalau saat perlu, haleluya, saat perlu, saat masalah ada, saat keinginan yang tercapai, dia berdoa pagi hari, dia berdoa malam hari. Tetapi kalau semua sudah baik-baik, saudara yang kasih Tuhan, maka dia pun baik-baik sama Tuhan. Nah, mau katakan pada saudara, Daniel, saudara yang kasih, sebagai seorang yang luar biasa, saudara yang kasih yang punya komitmen. Raja berkata, firman Tuhan berkata, saudara yang kasih Tuhan, saya bacakan, Daniel tidak hidup ikut-ikutan. Begitu juga kita anak Tuhan tidak hidup ikut-ikutan. Ketika orang lain semua menyembah berhala, dia pun ikut menyembah berhala. Ya, apa boleh buatlah, ini kan masalah pekerjaan, ini masalah profesi. Apa boleh buatlah, ini kan masalah kehidupan masa depan. Apa boleh buat, ini kan nggak bisa lah disamakan dengan yang lain. Ya, kita juga harus hidup seperti
mereka, demi makan sesuap nasi, demi masa depan, demi keluarga dan lain-lain. Punyailah komitmen yang kuat untuk lebih mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu berdoa. Haleluya. Tidak ada satu hal pun di dunia ini bisa dihentikan kita untuk berdoa. Karena hanya dengan kita berdoa, Tuhan bisa bekerja dan surga bergerak untuk menolong kita. Daniel tidak takut ancaman karena dia berdoa. Daniel imannya tidak lemah karena dia berdoa. Amin. Saudara, kalau menerima firman Tuhan, aminkan firman Tuhan. Kita sudah belajar firman Tuhan, dukung iman orang lain. Saudaraku, kita katakan, saya tidak takut apapun karena saya berdoa. Haleluya. Dalam kita menghadapi kondisi kita di zaman sekarang ini, kita harus terus berdoa dengan iman agar apa yang menjadi kerinduan kita Tuhan bisa jawab. Jadi hanya dengan berdoa kita kuat, dengan berdoa kita menang, dengan berdoa kita tidak menyerah, dengan berdoa kita punya pengharapan. Amin. Komitmenlah dalam berdoa. Walaupun saudara yang kasih berita di luar sana, oh enggak mungkin, itu enggak mungkin bisa lagi, ini enggak mungkin bisa lagi. Peganglah firman Tuhan, dengan berdoa Tuhan hadapi semua bisa, karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Ayat 7-11 saya bacakan. Saudara yang kasih firman Tuhan berkata, kemudian bergegas para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu ketetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demikian demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar seperti apa yang dilakukan Daniel. Amin. Saudaraku, dikatakan Alkitab bahwa orang-orang yang berada di kerajaan itu atau pegawai-pegawai raja pada waktu itu, saudara yang kasih, melihat Daniel ini diperlakukan raja lebih dari yang lain. Kenapa? Karena Daniel ini punya hikmat. Karena Daniel dari kerajaan Raja Darius pun dia sudah menjadi orang kepercayaan, sehingga banyak pemimpin yang diangkat seperti bupati-bupati. Dia katakan, saudaraku, pemerintah, saudara yang kasih Tuhan, penguasa, wakil-wakil raja, para menteri, dikatakannya semuanya bermufakat. Saudara yang kasih Tuhan, mereka melihat bahwa Daniel ini diangkat pada ayat pertama, saudaraku, dan sampai ayat keempat dikatakan Daniel ini, saudara yang kasih, tidak disetarakan dengan mereka, tapi dia berbeda. Saudara yang kasih Tuhan, ya, dia itu, saudara yang kedudukannya 3 orang di bawah raja. Jadi saudara yang kasih Tuhan, orang-orang cemburu kepadanya. Kenapa sikit-sikit dipanggil Daniel, sikit-sikit tanya? Tentunya dari kisah ini kalau kita lihat, Daniel ini dijadikan raja penasihat di kerajaannya. Amin. Kenapa dia bisa? Karena ia punya hikmat. Dan saudara yang kasih Tuhan, mereka semua, ya saudaraku, di dalam pergaulan hidup kita juga di dunia ini sering sekali, saudara yang kasih, kita lihat ketika saudara ini sesuatu yang kita lakukan dan tidak banyak orang yang mendukung, kalau hal itu saudara yang kasih yang baik. Nah saudara, tapi kita percaya saudara yang kasih, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk mengerti firman Tuhan ini. Daniel tidak mengubah imannya dan komitmennya. Ia tetap percaya kepada firman Tuhan. Ia tetap berdoa ketika ia sudah diadukan kepada raja. Bahkan saudara lihat bagaimana kemufakatan ini, kesehatian mereka, pemerintah yang ada di bawah kerajaan Darius ini. Bahkan mereka hanya mengancam untuk Daniel. Mereka mengajukan supaya tidak ada orang yang menyembah kepada yang lain. Kenapa? Karena dia iri hati Daniel berdoa. Haleluya.
tidak berhenti berdoa karena saya berkomitmen. Saya tidak berhenti berdoa karena saya. Kenapa kita harus berdoa? Karena sebagaimanapun saudaraku keadaan itu, kalau kita berdoa, dengan berdoa kita hadapi, maka semua bisa terbuka. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Ketika seseorang itu berdoa, maka kuasa doa itu tidak terbatas, Bapak Ibu. Amin. Daniel punya musuh yang tidak menyukainya, karena raja menyukai cara Daniel dan memberikan kepercayaan kepada Daniel lebih dari yang lain. Daniel sudah melewati 2 periode dalam kerajaan negeri Babel, yaitu Raja Nebukadnezar sampai Raja Darius. Tapi karena hidup, saya ulangi, tapi karena hidup Daniel saleh, maka Daniel selalu mendapat kedudukan yang baik. Amin. Jangan katakan, ya nanti kalau kita terlalu rohani, mereka berpikir kita ini tidak begitu, kita terlalu fanatik. Saudara, anak Tuhan harus fanatik dalam arti kepada firman Tuhan, memiliki komitmen yang penuh. Amin, saudaraku. Nah, bukan berarti karena kita takut di kantor atau di sekolah, di kampus, atau di dalam saudara yang kasih pekerjaan kita, oh nanti kalau gara-gara berdoa kita dipecat, gara-gara berdoa nanti, oh kalau saya berdoa saya beribadah kepada Tuhan, gara-gara itu pula saya nanti ya kena tegur. Saudara yang kasih Tuhan, kalau perusahaan saudara, kalau ternyata tempat saudara bekerja tidak mendukung ibadah saudara, saudara boleh keluar dari sana dan cari tempat yang lain, supaya Tuhan tetap menyertai saudara. Daniel tidak keluar dari kerajaan. Kenapa? Karena ia terus berdoa. Tidak pernah mendapat pemecatan. Kenapa? Karena ia terus berdoa. Ada amin? Nah, jadi saudara yang kasih, kalau kita dekat dengan Tuhan dalam berdoa, kita tahu Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu sanggup melakukan segala perkara. Ia pasti menolong kita. Jangan berhenti berdoa. Amin yang kurang. Amin. Jangan berhenti berdoa seperti Daniel. Amin. Kita juga dalam kehidupan kita setiap hari, kita harus ketahui bahwa tidak semua orang mendukung kita untuk berkomitmen kepada Tuhan dalam berdoa. Apalagi saudara yang kos, ya mungkin saudara-saudara kalau tinggal di asrama dan gereja tentunya. Tetapi saudara yang kasih, kalau itu pun enggak. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau di kos saudara susah sama anak Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara yang kalau saudara yang kasih seperti apa yang dialami oleh Daniel, tidak mudah menyembah Tuhan, tidak mudah memuji Tuhan. Sementara di negeri itu orang-orang semua menyembah berhala. Peraturan yang dikeluarkan pada waktu itu, dalam 1 bulan ini 30 hari raja, berikan dulu kesempatan saudara yang kasih Tuhan. Ada peraturan yang diberikan raja keluar melalui tuntutan dari semua pemerintah daerahnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tidak mudah untuk
Tuhan tidak sama dengan orang dunia ini. Amin. Daniel tidak mau kompromi, tidak mau terkontaminasi. Daniel tidak mau ikut-ikutan, saudaraku. Walau ia sendiri tetap diikut, walau sendiri tetap berdoa, karena aku tahu semua apapun kondisi situasi yang ada di sekitarku ini, aku percaya kuasa Tuhan lebih besar. Itu sebabnya ia berdoa. Harusnya saudara juga demikian. Di tengah keluarga saudara ada mama, ada bapak, ada adik, ada kakak, lima orang saja. Ayo pimpin doa, amin saudaraku. Untuk pimpin doa pun gak mau, pura-pura sendiri, maka saudara, ya amin. Nah saudaraku, kenapa? Takut ketahuan, nanti dipikir orang pula saya lebih rohani. Padahal cuma mama, bapak saudara, adik-adik saudara. Nah mungkin di kelas, mungkin waktu makan di kantin, mungkin saudara yang kasih Tuhan, bersama teman saudara yang kasih. Ya apalagi dalam kondisi sekarang tidak boleh kumpul rame-rame. Berapa orang lah bisa kumpul di situ. Suruh pimpin doa makan aja pun berat, berdalih-dalih. Kaulah. Nah saudara, apalagi menunjukkan sikap kita seorang anak Tuhan yang berkomitmen untuk berdoa. Tidak mau ibadah kita terganggu apapun alasannya. Tetap kita berdoa, tetap kita beribadah, tetap kebaktian minggu, tetap kita doa puasa, doa syafaat. Tidak bisa, kalau dulu doa puasa, doa syafaat di gereja, makan bersama di gereja, semuanya bisa saling menikmati. Kalau sekarang bisa doa puasa, bisa enggak. Jangan kurangi jam doa saudara, walaupun saudara tidak mendapat jadwal, kita tidak dijadwal, siapa yang pimpin doa syafaat. Saya buat di situ semua berdoa puasa masing-masing, karena hubungan kita pribadi masing-masing dengan Tuhan. Daniel sendiri ini juga teruji bagi kita, saudaraku. Haleluya. Dia sendiri tapi dia tetap 3 kali sehari berdoa. Setiap hari Kamis kita doa puasa dan doa syafaat. Apakah kita tetap doa puasa sendiri atau sekaligus nanti di doa syafaat? Haleluya. Haleluya saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, biar jangan nanti sekaligus doa syafaat. Pokoknya jam 3 kita mau makan, habis itu nanti kalau jam paling enggak ya agak diperkirakan lah di gereja selesai nih doa syafaat, doa puasa. Jadi orang mau makan, Padahal saudara tidak berdoa. Saudara kemarin itu cuma hari Kamis loh. Belum lagi hari-hari berikutnya. Apakah kita tetap doa saat teduh? Apakah kita tetap berkomitmen dengan doa kita di dunia sekarang ini? Saudaraku, kalau kita tidak berdoa, kita tidak sanggup. Haleluya. Orang-orang yang memusuhi Daniel karena doanya melaporkan kepada raja supaya raja membuat patung untuk disembah semua orang di bawah kerajaan Darius. Hal itu mereka lakukan supaya Daniel tidak lagi berdoa kepada Tuhan yang selalu menolongnya bertahta di sorga, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan juga karena musuh Daniel tidak menemukan perbuatan yang salah pada Daniel, karena itu mereka ingin membuat Daniel berhenti berdoa. Secara tidak langsung keadaan situasi yang kita hadapi, mungkin di sekeliling kita, saudara yang kasih, keluarga kita, pergaulan kita, sering sekali ingin menghentikan kita untuk berdoa. Banyaknya pemikiran dan masalah. Lebih kita merasa, saudaraku, ya seperti saya katakan selalu, jangan bersekutu dengan persoalan saudara. Kebanyakan orang ketika ada masalah, saudara yang kasih, dia sudah bersekutu dengan masalah, pikiran masalah, perkataannya, ceritanya, semua masalahnya. Saudaraku, lalu dia mengguguli masalahnya. Tidak akan ada jalan keluar. Dalam masalah kita bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Haleluya. Bersekutu dengan Tuhan. Daniel memilih bersekutu dengan Tuhan. Daniel tidak, saudara yang kasih, bersekutu dengan masalahnya. Lalu dia ketakutan, lalu dia meninggalkan doanya. Tuhan, aku kan udah berdoa, kenapa lagi aku harus menghadapi seperti ini? Aku takut Tuhan, udahlah Tuhan. Aku percaya selama ini kok aku udah berdoa, pastinya Tuhan tolong aku, gak pernah aku berdoa. Cuma 30 hari kok Tuhan, 30 hari aja Tuhan, aku absen ya Tuhan, 30 hari aja. Lalu dia, saudara yang kasih, Tuhan tidak pulang ke rumahnya, dia tidak berdoa lagi. Tetapi ketika orang menundukkan diri, ketika saudara syarat-syarat atau tanda-tanda diberi, lalu dia menundukkan diri, paling tidak kan Tuhan lihat hatiku. No, Daniel tidak demikian. Haleluya. Walaupun banyak kita sering sekali, kalau orang dunia lah sudah, saudara yang kasih, mereka belum mengerti, saudara-saudara. Tetapi anak-anak Tuhan masih bisa kompromi dengan cara yang seperti itu. Yang penting
membela dirinya, kenapa ia tidak berdoa? Ya Tuhan kan lihat hati. Walaupun aku menundukkan diri, hadir pun aku di acara itu, hadir pun aku berdiri pun aku di situ. Hatiku kan sama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang ada dalam hati kita ini yang kita tindakan. Amin, saudaraku. Sering sekali juga orang begitu ketika ia memakai pakaiannya, saudara yang kasih Tuhan. Oh saudaraku, karena ini ibadah online, dia pakai tidur sambil mendengarkan saudara siaran langsung, saudaraku. Haleluya. Masih di tempat tidur golek-golek, saudaraku memegang HP-nya, saudara yang kasih Tuhan. Ya penting Tuhan kan lihat hati, kepala kan nggak lihat. Ya saya mau pakai yang ke gereja atau tidak, yang penting biar Jo nanti tidur ulang hari Minggu gua ini. Nah saudara yang golek-golek lihat HP sambil tidur dengar ibu gembala, rupanya ibu gembala sedang menina bobokan, saudaraku. Lalu saudara yang kasih Tuhan, dia saudaraku hari ini perjamuan kudus, saudara yang kasih. Kalau perjamuan kudus kirim saudara yang kasih ke tempatnya. Nah saudara yang kasih lalu dia minum perjamuan kudus tidur ulang. Yaitu mengaturkan mulut singa sehingga dia tidak diterkam oleh singa-singa itu. Justru raja lah yang tidak bisa tidur dan gelisah karena raja sayang kepada Daniel. Ayat 20 dan 24 saya bacakan pada saudara. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke gua singa itu berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengaturkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kesalahan. Amin. Dikatakan firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, raja yang tidak bisa tidur karena dia melihat Daniel selama ini hidupnya saleh, ia terancam dalam kematian, lalu harus dibuang ke gua singa. Dia mau tahu, saudara yang kasih Tuhan, Daniel ini saudara, apakah ia hidup karena ia berdoa? Apakah Tuhan yang disembah itu betul-betul menyelamatkannya seperti apa yang dikatakan oleh Daniel? Amin, saudaraku. Daniel memperkatakan imannya. Dia tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah, dia pasti melepaskan dia dari semua mulut-mulut singa. Amin. Nah saudaraku, sehingga pada pagi hari, saudara yang kasih, maka apa yang dilakukan raja dengan sayu dikatakan, saudara yang kasih, dia ketakutan apakah Daniel ini masih hidup atau tidak. Nah saudaraku, dia begitu khawatir, saudara yang kasih, karena dia melihat Daniel selama ini begitu komitmen kepada Tuhan yang dia sembah. Maka dia katakan, saudara Daniel, apakah Tuhan yang kau sembah itu telah melepaskan kau dari mulut singa itu, Daniel? Dari jauh dia tidak berani dekat ke gua singa itu, saudaraku. Haleluya. Itu saudara, Daniel tenang di gua singa. Amin. Tentunya saudara yang kasih pada saat itu, kalau namanya gua singa itu, saudara yang kasih Tuhan seperti kebun binatang. Tentunya saudara yang kasih ada raja-rajanya di sana, saudara ada pemimpinnya. Dan saudara yang kasih ketika singa-singa yang lain, saudara menatap Daniel dengan beringas, saudara ingin menerkamnya, maka saudara yang kasih Tuhan sudah berbicara kepada saudara pengawasnya atau raja di dalam guanya itu, dia katakan, jangan sentuh dia. Nah saudara yang kasih Tuhan, bisa saja saudara yang kasih Tuhan, seperti saya katakan, kenapa kita sekarang semuanya harus pakai masker seperti ini. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah saudara tahu apa artinya masker ini? Apa artinya masker? Seperti ini, saudara yang kasih Tuhan. Nah ini sama seperti perisai. Amin, saudara. Apa artinya perisai? Perisai itu saudara yang kasih dia, saudara yang menyangkal seperti polisi, saudara yang kasih ketika ia melakukan pengejaran, saudara yang kasih Tuhan terhadap musuhnya, saudaraku, ia memakai saudara yang kasih itu motor yang ada kacanya itulah. Haleluya. Nah atau saudara yang kasih ketika dia menghadapi musuh, maka ia memakai batas-batas di depannya, saudaraku. Kenapa? Supaya ketika saudara yang lawannya itu melawan dia, saudaranya tidak bisa buat begini. Amin. Sehingga dia tidak bisa kena. Artinya terlindungi. Amin. Nah, kenapa kita harus memakai? Diharuskan dalam 2 minggu lebih kurang keluar peraturan pemerintah, semua
kasih Tuhan, haleluya, lalu pakai masker. Saudara yang kasih, untuk apa? Kita bukan tidak dapat lihat, tidak melihat saudara musuh kita, tetapi kita memakai saudara yang pelengkap, saudara yang kasih, sehingga musuh kita tidak bisa menyerang kita. Siapapun lawan bicara kita, amin saudaraku. Ya tidak ada saudara yang kasih air liurnya itu, atau saudara yang kasih Tuhan, apapun yang kepercik dari orang-orang di sekitar kita, saudara yang kasih kena ke wajah kita, amin, haleluya. Nah itu merupakan perlindungan, itu merupakan perisai. Maka saya percaya pada waktu itu juga saudara yang kasih doa Daniel itu menjadi perisai, sehingga saudara kalaupun singa-singa itu hendak menerkam dia, ada perisai saudara yang kasih, malaikat Tuhan berjaga, walau tidak terlihat oleh singa-singa itu, malaikat Tuhan itu berdiri saudara yang kasih Tuhan di depan Daniel, atau saudara yang kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan itu saudara menutupi Daniel, saudaraku, sehingga singa-singa itu tidak melihat Daniel. Amin, haleluya. Nah, kenapa? Karena dia berdoa. Amin, saudaraku. Daniel bisa melihat singa itu, tapi singa itu bisa tidak melihat Daniel. Dan kalaupun dia melihatnya, dia tidak bisa menyerangnya, karena ada batasnya, ada perisainya. Tuhanlah perisai. Tuhan kau perisaiku, lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu, amin, haleluya. Jadi Tuhan itu berdiri menjadi perisai bagi Daniel ketika dia berdoa, amin. Kalau saudara dan saya berdoa, Tuhan menjadi perisai kita, tidak hanya sekedar lagu, amin, haleluya saudaraku, tapi yang berdiri saudara yang kasih mengkoleksi, menseleksi setiap masalah yang bisa saudara hadapi, hingga masalah-masalah yang berat yang tidak mampu saudara yang kasih dia hadapi, dia selesaikan di depan kita. Singa-singa yang besar itu yang hendak menerkam Daniel, saudara yang kasih dihadapi oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak tunduk di bawah kuasa Tuhan, amin. Karena Ia menciptakan langit dan bumi, Ia juga menciptakan singa-singa, amin saudaraku. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur saudara yang kasih Tuhan, karena kita percaya seperti Daniel, dia percaya, dia tetap komitmen dalam berdoa, walaupun ancaman-ancaman kematian terjadi dalam dirinya, ia tahu saudara yang kasih, maka dia katakan, Allah yang telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuhanku yang Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Amin. Saat Raja bertanya apakah Daniel masih hidup, maka Daniel menjawab dengan tenang dari dalam gua singa. Kenapa? Karena Tuhan menjaga dia. Amin. Haleluya. Ya, saudara yang kasih, dia tidak berteriak-teriak, saudara tidak histeris. Saudara yang kasih Tuhan, dia tenang. Daniel, saudara, dijaga oleh Tuhan karena ia tidak melakukan kesalahan. Saya mau katakan pada saudara, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berdoa itu tidak pernah ada salahnya. Amin. Berdoa kepada Tuhan tidak pernah salah. Dimanapun kita berdoa, saudaraku, kita tidak pernah salah ketika kita berdoa kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saudara yang kasih, ada seorang majikan datang dari anak-anak Tuhan yang bekerja, saudara yang kasih, di tempat itu. Saudaraku, maka dia katakan begini, saudara yang kasih, dia tidak seiman sama kita. Tetapi saudaraku, apa dia katakan? Oh, saya suruh dia bekerja siang itu, dia sebut saudaranya salah satu jemaat kita yang bekerja di tempat dia, saudara yang kasih Tuhan. Maka dia katakan, suami saya selalu berkata, kalau urusan ibadah jangan diganggu, biar dia ibadah. Kalau dia ibadah, biarkan dia ibadah. Jangan diganggu, jangan kau larang, jangan kau halangi. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya kagum saudara yang kasih Tuhan, dia tidak seiman sama kita, saudaraku, haleluya. Tetapi dia membela pegawainya, saudara yang kasih, beribadah di gereja kita, haleluya. Biarkan saja dia beribadah, amin saudaraku. Nah dia katakan, nah saudara, jangan sampai kita anak Tuhan ya sama-sama percaya kepada firman Tuhan, tetapi kita mau kalau kita tinggal kita menjadi pegawai atau kita mempegawaikan orang. Saudara yang kasih, atau kita mempekerjakan orang. Kita sebagai seorang pekerja dan kita mempekerjakan orang. Saudara yang kasih Tuhan, padahal sama-samanya kita anak Tuhan, sama-sama saudara yang kasih bermerek Kristen, tetapi saudara yang kasih, masa saudaraku ibadahnya tidak boleh? Haleluya. Haleluya. Kalau kita mau
bekerja. Saudara yang kasih Tuhan, maka kita bisa bekerja maksimal. Kenapa? Karena ada takut akan Tuhan. Haleluya. Ada percaya kepada firman Tuhan. Walaupun manusia tidak melihat, Tuhan lihat. Karena kita terus beribadah. Haleluya. Nah, saudaraku, kebanyakan orang demi uang, demi usahanya lancar dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia tidak peduli. Yang penting kalau hari Minggu boleh jam ibadah, selebihnya nggak boleh sepanjang minggu. Saudaraku, saudara sebagai anak Tuhan, saudara sebagai pegawai atau mempegawaikan orang, dukung iman orang lain supaya kita cepat keluar dari COVID-19 ini. Amin, saudaraku. Kalau makin banyak orang baik, makin banyak orang bertobat, makin banyak orang rohani, makin banyak orang menyembah Tuhan, makin banyak seruan dan panggilan kepada Tuhan Yesus, makin banyak orang memanggil nama Tuhan, makin lembut hati Tuhan, saudaraku, makin dijamah Tuhan, makin berubah jiwa-jiwa, daerah kita makin berubah, maka makin cepat, saudara yang kasih, virus ini tidak bertahan hidup, saudaraku, tidak bisa lagi membawa penyebaran, maka dia akan pergi ke negerinya di negara neraka sana, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu yang menjadi bagian kita. Maka apa? Perhatikanlah berikutnya pada ayat 25 dan 29 sampai 29. Saudara yang kasih, mari kita baca sama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Darius? Raja memberi perintah, lalu diambil orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan merengungkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini aku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang yang harus takut gentar kepada Allah yang Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan dia menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan luar biasa. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, apa yang dilakukan oleh Daniel? Dia berdoa, dia komitmen dengan berdoa. Haleluya. Dia hanya satu orang. Dalam uji tes 30 hari dia lulus dari gua singa karena dia berdoa. Dia lulus, dia tidak kompromi, saudaraku. Biar satu hari pun tidak, demi menjaga ya perasaan dengan kita teman, perasaan kita dengan kita saudara, perasaan dengan bagaimana kantor kok bagus saudara, perasaan dia tidak demikian. Amin, saudaraku. Perasaan sama raja-raja so baik pada kita selama ini, dia sudah baik sekali sama kita selama ini. Masakan kita menduka citakan hati raja,